itu kami mohon, berfirmanlah Tuhan. Kami mohon juga pengurapan Roh-Mu turun atas kami, supaya kami dapat menangkap dengan baik. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus yang hidup. Kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya segala pujian, penghormatan, pengagungan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus Kepala Gereja, mempelai via sorga yang sungguh mengasihi kita. Dan saya sapa kita sekalian umat Tuhan dengan kasih Kristus, shalom. Lebih sukacita lagi, shalom. Puji Tuhan, kami juga menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada yang dengan setia mengikuti rangkaian ibadah kita ataupun pemberitaan firman Tuhan ini melalui channel kita GBI UCM Batam. Kiranya Tuhan memberkati kita di tengah-tengah ibadah pendalaman Alkitab yang selalu kita tekuni setiap minggunya, supaya kiranya melalui pengertian kita, pemahaman kita yang terus semakin mendalam, membawa kita kepada kedewasaan penuh, kepada pertumbuhan yang sesuai, yang sama dengan tingkat kepenuhan Kristus ataupun kesempurnaan Kristus, menjadikan kita menjadi gereja yang sehat, menjadi gereja yang kuat, bahkan juga menjadi gereja yang bertumbuh sempurna. Sebab itulah yang menjadi kerinduan Tuhan, supaya kita luput dari segala sesuatu, terlebih-lebih luput dari penghukuman-penghukuman yang Tuhan sudah rancangkan dan Tuhan sudah persiapkan, yang akan ditumpahkan untuk menghukum bumi bersama dengan isinya. Kita sudah melihat dari kitab Wahyu 3 bagian besar penghukuman Tuhan, baik dalam pembukaan meterai, baik juga dalam peniupan sangkakala, maupun juga penumpahan cawan murka. Penumpahan cawan murka adalah malapetaka yang terakhir. 7 cawan murka yang akan ditumpahkan itu adalah 7 malapetaka terakhir, ya saudaraku, yang akan Tuhan nyatakan ke atas bumi. Dan kita sudah memperhatikan ini dari materi yang sudah kita ikuti dari kitab Wahyu pasal yang ke-16. Dan saya sudah sampaikan 3 malapetaka yang pertama. Ketika malapetaka yang pertama atau cawan murka yang pertama ditumpahkan, maka terjadilah bisul yang jahat dan berbahaya, ya, dan mengakibatkan ya kematian. Dan ini penghukumannya langsung kepada manusianya. Jadi bukan kepada alamnya, tetapi langsung kepada manusianya. Lalu berlanjut, ya saudaraku, ketika malaikat yang kedua menumpahkan cawan murka itu, maka itu ditumpahkan ke laut, sehingga laut itu menjadi darah, bahkan seperti darah orang mati. Dan dikatakan semua yang bernyawa di laut itu menjadi mati. Tentu kalau terjadi kematian segala makhluk yang ada di laut, maka ini akan berbau busuk, menyengat. Iya saudaraku, saudara mungkin bisa membayangkan bagaimana kalau semua ya ikan-ikan segala makhluk yang ada di laut itu mati, bahkan terapung, ya, dan itu sangat berbau, sangat menyengat. Dan saudaraku, seluruh aktivitas di laut tentu juga akan berhenti, baik kapal-kapal, pengangkutan, ya saudaraku, bahkan mungkin juga galangan pasti akan tutup tentunya, ya, karena sudah berbau sangat menyengat. Ya saudaraku, ini kalau laut itu sudah berubah menjadi darah. Iya, jadi di satu sisi manusianya itu dihukum dengan bisul yang jahat dan berbahaya, sementara di alam di sisi lain, saudaraku, alam ini dihukum. Ya, mulai dari lautnya, laut menjadi darah dan berbau busuk oleh karena kematian. Aktivitas di laut itu berhenti. Dan ini sejalan. Ya, saya sudah sampaikan di awal, ketika cawan murka yang pertama itu ditumpahkan, berlanjut dengan cawan murka yang kedua, berlanjut dengan cawan murka yang ketiga, dan seterusnya. Ya, jadi tanpa jeda. Ya,
tidak ada hentinya. Ya, jadi sementara di satu sisi manusia itu dihukum dengan bisul yang jahat dan berbahaya, sedangkan di sisi lain alam dihukum mulai dari laut. Ya, setelah itu saudaraku ditumpahkanlah cawan murka yang ketiga. Ketika cawan murka yang ketiga itu ditumpahkan ke sungai-sungai dan sumber-sumber air yang menjadi kebutuhan utama manusia, dan itu juga berubah menjadi darah. Ya, bukan sepertiga, tapi keseluruhannya berubah menjadi darah. Ya, saudara bisa membayangkan manusia dalam kondisi dihukum dengan bisul. Itu bisul yang jahat dan berbahaya. Saudara pernah kena bisul? Pernah ya? Sakit ya? Sakit kan? Ya, saya masih teringat saudaraku, saya selama hidup mulai dari kecil sehingga saya nggak pernah kena bisul. Ya, tetapi 2 tahun yang lalu saya kena bisul. Bisulnya awalnya kecil. Ya, apalagi bisul kan mengambil tempat di tempat yang tidak menyenangkan. Ya toh? Iya. Jadi 2 tahun yang lalu saya kena bisul itu di sini. Iya. Jadi saya harus begini. Ya, awalnya itu kecil dan tidak ada matanya. Karena tidak ada matanya saya gelisah. Lalu saya cucuk. Iya, sehingga ada matanya. Ternyata itu membuat infeksi dan menjadi besar. Saudara yang terkasih dalam Kristus, baru itu pertama kali saya kena bisul. Ya, sehingga saya mulai dari kecil nggak pernah. Ya, dan di situ saya pernah hampir putus asa karena sakitnya. Ya, sampai saya katakan kepada Ibu Gembala, ini mau khotbah siang loh, minggu siang. Mau khotbah minggu siang. Sampai saya katakan, cukuplah waktuku sampai di sini. Ini masih ada saksinya. Ya, nah, di situ saya pernah hampir putus asa karena sakitnya. Ya, saya nggak tahu gimana orang kalau bisulan itu, ya gimana sakitnya begitu. Apalagi kalau pernah saya lihat anak-anak ada 2-3 bisulnya, waduh, ini gimana sakitnya ya? Setelah saya pernah rasakan. Ya, tetapi saudaraku itu bisul biasa. Ya, itu bisul biasa. Ya, kalau saya ingat itu, aduh Tuhan tolonglah. Saya mau khotbah ibadah minggu. Ya, jadi itu diperban. Saya khotbah ibadah minggu. Saya ingat waktu itu saya masih berapi-api khotbah. Apakah jemaat tahu atau tidak? Ya, saya juga nggak tahu. Tetapi yang jelas saya masih bisa khotbah. Walaupun sebelumnya, setengah jam sebelumnya, saya benar-benar sudah putus asa. Ya, ingin rasanya sudah berhentilah. Sampai di sinilah waktuku Tuhan. Karena sakitnya. Tapi puji Tuhan, itu bisa dilewati. Namun, saudaraku, ini beda. Ya, Wahyu pasal yang ke-16 ini adalah cawan murka. Ya, yang pertama ditumpahkan itu menimpa manusia. Sehingga terjadi bisul yang jahat dan berbahaya. Mengakibatkan kematian. Ya, lalu cawan murka yang kedua ditumpahkan ke laut menjadi darah. Cawan murka yang ketiga ditumpahkan ke sungai-sungai dan sumber-sumber air juga menjadi darah. Sehingga kebutuhan manusia tentang air itu sangat sulit. Ya, ikan-ikan kebutuhan juga manusia yang ada di sungai-sungai ini juga tentu akan mati. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Masih berlanjut. Kita akan melihat cawan murka yang keempat ditumpahkan. Ketika cawan murka yang keempat ditumpahkan, itu ditumpahkan ke benda-benda penerang. Secara khusus matahari. Ya, dalam Wahyu 16, saya akan kutip dari ayat 8 sampai kepada ayat yang ke-9. Silakan dibacakan dulu. Demikian firman Tuhan. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, ya, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Terus
dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Terus, Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu. ya terus. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Ya, jadi setelah manusianya langsung dihukum lewat cawan murka yang pertama, lalu alamnya laut, baru alamnya juga yaitu sungai-sungai dan sumber air. Lalu yang ketiga ini juga masih alamnya, ya, yaitu malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari. Kemana? Kemana? Matahari, ya, dan kepadanya diberikan kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api, ya, yang muncul dari panas matahari ini. Namun manusia yang dihanguskan oleh panas api yang dahsyat itu justru menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Allah. Iya. Jadi cawan murka yang keempat ditumpahkan ke matahari. Matahari berubah menjadi bagaikan api yang menghanguskan. Kalau kembali kita mundur kepada Wahyu pasal yang ke-8, ketika sangkakala yang keempat ditiup. Ya, sangkakala yang keempat ditiup, matahari, bulan, dan bintang justru menjadi gelap. Dan itu pun sepertiga. Ya, sepertiga, saudaraku. Beda dengan ketika cawan murka ini ditumpahkan. Ya, kita mundur sebentar dulu. Ya, pasal yang ke-8 ya, Wahyu pasal 8. Ya, dari ayat yang ke-12. Ayat 12. Demikian. Ya. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari. Terpukul sepertiga dari matahari. Ya, terus. Dan sepertiga dari bulan. Juga sepertiga dari bulan, terus. Dan sepertiga dari bintang-bintang. Bahkan dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap. Terus. Dan sepertiga dari siang hari tidak terang. Ya. Dan demikian juga malam hari. Ya. Jadi ketika sangkakala yang keempat ditiup, saudaraku, maka benda-benda penerang ini terpukul. Ya, dihukum. Ya. Tetapi yang terjadi pada masa itu adalah gelap. Walaupun belum keseluruhan, tetapi sepertiga. Ya, sepertiga. Tentu ini sangat mempengaruhi. Sepertiga dari siang itu menjadi gelap. Sepertiga dari malam yang biasa diterangi oleh bulan dan bintang-bintang ini juga menjadi gelap. Ya, kegelapan itu sangat menakutkan bagi manusia, ya toh? Ya, kegelapan itu sangat mencemaskan, menggelisahkan bagi manusia. Kita ini tentu, ya saudaraku, merasa nyaman karena ada terang. Ya, tetapi ketika kegelapan itu sudah melanda, ini sangat menakutkan, mencemaskan, dan membuat manusia tidak nyaman. Ya, tetapi penghukuman terhadap benda-benda penerang ini bukan hanya sekali dua kali saja, tidak. Ya, bahkan kalau kita mundur lagi kepada masa ketika Tuhan menulahi Mesir, saudaraku, salah satu tulah itu, yaitu tulah yang ke-9, gelap gulita. Berapa hari? Berapa lama gelap gulita? Duh, guru sekolah minggu berapa lama gelap gulitanya? 3 hari. 1 minggu? 3 hari. 7 hari? 3 hari. 3 hari. Ya, gelap gulita. Selama 3 hari. Dan kegelapan di situ bukan seperti kegelapan biasa, seperti kegelapan malam, tidak. Bukan seperti kegelapan malam tanpa lampu, tanpa benda-benda penerang, tidak. Iya. Sampai Alkitab mencatat kegelapan itu bisa diraba. Iya. Jadi bukan seperti kegelapan biasa
seperti kita di rumah tiba-tiba mati lampu. Tidak. Tetapi kegelapan itu bisa diraba. Oh, ini saking gelapnya. Tetapi anehnya, saudaraku, ya, walaupun orang-orang Mesir dan orang Israel sama-sama tinggal di Mesir, di wilayah Mesir, tetapi ada perbedaannya. Kalau di wilayahnya Israel yang mereka tinggal itu di wilayah Goshen, justru di situ ada terang. Tetapi di wilayah tempat-tempat tinggal orang Mesir, penduduk asli Mesir, justru yang ada kegelapan yang begitu pekat. Padahal sama-sama di wilayah Mesir. Ya, di sini kita melihat kehebatan, kedahsyatan Tuhan kita itu. Amin. Ya, jadi kalau saudara mungkin sering melihat, mendengar, ya di sini ada hujan, sementara di sini tidak hujan. Ya, di RT 1 hujan, di RT 2 nggak ada hujan. Ya, ini belum terlalu dahsyat, saudaraku. Tetapi kita melihat bagaimana kondisi ya dalam Keluaran sebentar. Keluaran pasal yang ke-10 ya. Keluaran pasal 10. Demikian ayat 21. Ya. Tulah ke-9 gelap gulita. Iya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ya. ulurkanlah tanganmu ke langit, Terus supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, ya. sehingga orang dapat meraba gelap itu. Ya, dikatakan Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke langit, ke atas. Ya, di sini Tuhan hendak menghukum benda-benda penerang. Ya, terus. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, Terus dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Datang gelap gulita di seluruh Mesir selama 3 hari. Ya, ini seluruh wilayah Mesir. Ya, terus. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Terus Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. bayangkan. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Ya, ini kan hal yang ya aneh. Ya, hal yang sangat luar biasa ini. Coba saudara perhatikan. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya karena gelapnya loh. Ya, bukan hanya itu saja, bahkan berlanjut dikatakan juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Ya, tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya karena gelapnya, baik siang maupun malam. Ya. Saya nggak tahu, nggak bisa membayangkan bagaimana kondisinya kalau 3 hari tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Ya, gimana makannya? Ya, gimana mandinya? Ya. Saudara mungkin make upan pun di situ nggak tahu lah gimana modelnya itu ya. Ya. Contohnya saudara make up pakai bedak dalam situasi seperti itu. Ya. Nggak tahu gimana modelnya itu. Ya. Ini karena gelapnya orang sampai tidak bisa bangkit dari tempatnya. Berarti aktivitas berhenti toh selama 3 hari. Ya, mungkin untuk kebutuhan pribadinya pun dia sangat sulit untuk memenuhi. Saya tidak bisa bayangkan kalau ada orang-orang yang punya anak bayi. Gimana ngurusnya? Ya. Tidak bisa bangkit selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Nah, ini yang luar biasa. Sama-sama di wilayah Mesir. Ya. Tetapi di tempat kediaman orang Israel ada terang. Di tempat kediaman orang-orang Mesir, penduduk asli, nggak ada terang. Justru kegelapannya begitu pekat. Namun yang saya mau sampaikan, saudaraku, Tuhan pernah menghukum. Ya, menghukum terang karena dosa manusia. Karena pelanggaran manusia. Karena ketidaktaatan manusia.
karena kekerasan hati manusia. Maka Tuhan menghukum alam, secara khusus benda penerang. Matahari menjadi gelap, bulan dan bintang pun juga menjadi gelap selama 3 hari. Ya, pada masa itu. Ya, akan tetapi dalam Wahyu pasal yang ke-8 kita melihat, saudaraku, bentuk penghukuman Tuhan yang kedua setelah pembukaan meterai, itulah peniupan sangkakala. Salah satu penghukuman peniupan sangkakala yang keempat itu adalah Tuhan menghukum benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Ketika itu dihukum Tuhan, maka menjadi gelaplah, belum keseluruhan, tetapi sepertiga. Ya toh? Ya, sepertiga. Namun ketika manusia tetap dalam dosanya, ketika manusia tidak bertobat, manusia tidak berubah, maka Tuhan akan menghukum dengan penghukuman yang dahsyat, yaitu melalui penumpahan cawan murka. Ketika cawan murka yang keempat ditumpahkan bukan ke bumi, tetapi ke matahari. Sehingga matahari itu berubah. Matahari itu mengeluarkan api yang akan menghanguskan manusia. Ya, jadi bukan lagi gelap keseluruhan, tidak, tetapi matahari itu mengeluarkan api yang akan menghanguskan manusia. Saya selalu menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan, apa yang sudah Tuhan rancangkan dari sejak dulu, dari sejak semula, itu pasti akan terlaksana. Sebab ketetapan Allah itu tidak bisa dirubah. Allah tidak pernah berubah. Haleluya. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Nabi Yesaya juga menyampaikan ini dalam nubuatannya. Maka Wahyu pasal yang ke-16, ketika cawan murka yang keempat ditumpahkan ke matahari, ya, dan mengakibatkan, ya, api yang menghanguskan manusia. Ini juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Hanya kalau kita bayangkan, saudaraku, kejadian yang sangat mengerikan ini, perhatikan. Cawan murka yang pertama ditumpahkan, manusia kena. Tuh. Saudara bisa ikuti? Cawan murka yang pertama ditumpahkan, manusia kena bisu. Cawan murka yang kedua ditumpahkan, laut menjadi. Cawan murka yang ketiga ditumpahkan, sungai-sungai dan sumber air menjadi. Cawan murka yang keempat ditumpahkan, matahari menjadi api yang empat ini menimpa hidup manusia. Ya, secara, ya, berantai. Saudara bisa bayangkan ini, betapa kondisi dunia pada masa itu sangat mengerikan. Ya. Dan Nabi Yesaya sudah menubuatkan ini. Dalam Yesaya 24, ya, Yesaya 24 itu kan, ya, itu sudah mulai nubuatan tentang akhir zaman. Kalau kita melihat di situ perikop besarnya, ya, dari Yesaya 24 sampai kepada Yesaya 27 itu nubuatan tentang akhir zaman. Ya, baru pasal 28 nanti, ya, tentang Yerusalem yang terdesak. Ya, baru berikutnya tentang Mesias. Ya, coba dulu Yesaya pasal 24 mulai dari perikop besarnya. Nubuat tentang akhir zaman. Tentang apa? Akhir zaman. Ya, kapan akhir zaman? Sekarang. Kapan akhir zaman? Sekarang. Sekarang. Yakin sekarang akhir zaman? Amin. Ya, coba terus bumi. Bumi dihancurkan. Iya, bumi dihancurkan. Apa yang dihancurkan? Apa yang dihancurkan? Bumi. Iya. Pada waktu kapan itu? Akhir zaman. Ya, ayat 1, ayat 1.
Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi Ya. dan akan menghancurkannya, Terus. akan membalikkan permukaannya Ya. dan akan menyerahkan penduduknya. Menyerahkan penduduknya. Lanjutkan. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Ya, nggak ada bedanya. Ya, saudaraku. Jadi rakyat jelata dengan imam-imam yang selama ini dihormati, dihargai, saudaraku, nasibnya sama. Kalau tidak bertobat. Ya, sama. Terus. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib ya, tuannya. Hamba dengan Tuhan sama nasibnya. Ya, orang rendahan dengan orang besar sama nasibnya. Terus. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Ya, terus. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Ya. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Ya. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Lanjutkan, bumi. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya. Ya, terus. Dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Tuhan yang mengucapkan firman ini. Iya, kalau Tuhan yang mengucapkannya ini pasti terjadi. Haleluya. Ya, pasti terjadi. Ya, terus perhatikan ayat 4. Ini intinya. Bumi berkabung dan layu. Ya. Ya, dunia merana dan layu. Terus. Langit dan bumi merana bersama. Merana bersama. Ya, baik langit maupun bumi. Langit berarti ada benda-benda penerang di sana. Ya, ini akan merana layu sama seperti bumi juga merana bersama. Terus. Bumi cemar karena penduduknya. Lanjutkan. Sebab mereka melanggar undang-undang. Ya. Mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian Ayat abadi. 6. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi. Dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap. Dan manusia akan tinggal sehingga sedikit. Manusia akan tinggal sedikit. Ya. Jadi ayat yang ke-6 ini sangat jelas mencatat, sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman, sebab itu penduduk bumi akan hangus. Akan apa? Hangus, terbakar. Ya. Jadi ketika cawan murka yang keempat itu ditumpahkan ke matahari, maka matahari itu akan mengeluarkan api yang menghanguskan manusia. Ya, membakar manusia. Ya, sehingga manusia itu terbakar seperti tubuh yang melepuh. Ya, di zaman kita sekarang ini saja pun seperti tahun-tahun kemarin, ya kalau kita ingat, kita perhatikan, ketika panas bumi itu naik, waduh, manusia ya sangat merasakan dampaknya. Ya, sangat merasakan dampaknya. Kalau saudara perhatikan baik juga di media, ya saya pernah lihat itu juga ketika panas bumi itu di India naik, mereka lompat ke air, berendam. Ya saudaraku, bahkan banyak yang tubuhnya melepuh, banyak yang mati. Ya, ada juga yang goreng buat telur dadar, mata sapi itu di panas terik, ya bermacam-macam. Ya, tetapi itu belum seberapa. Ya, belum seberapa. Tetapi dalam kondisi seperti itu pun, ya saudaraku, kadangkala alat pendingin seperti AC pun nggak mempan lagi. Ya, apalagi ketika cawan murka yang keempat ini ditumpahkan. Ya, karena ini penghukuman Allah sepenuhnya. Ya. Ini tidak tanggung-tanggung. Nabi Yesaya sudah menubuatkan akan menghanguskan manusia sampai manusia itu tinggal sedikit. Ya. Jadi bukan membuat matahari menjadi gelap, sepertiga matahari gelap, tidak. Ya, tetapi matahari itu berubah menjadi api yang menghanguskan. Ya. Sehingga manusia banyak yang mati. Ya. Sehingga manusia tinggal sedikit di bumi.
Langit dan bumi merana. Langit dan bumi layu karena panas terik. Bercampur dengan api. Ya. Ini bukan hanya sekedar suatu materi pelajaran. Ini bukan hanya sekedar suatu pengetahuan, saudaraku. Ini bukan hanya sekedar suatu cerita, tidak. Tetapi ini nubuatan. Ya. Apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan pasti akan terjadi. Haleluya. Haleluya. Iya. Namun persoalannya tadi, kita melihat dalam Wahyu pasal yang ke-16, ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Ayat 8 itu penumpahan cawan murka yang keempat, sedangkan ayat 9 itu, manusia yang kena dampaknya itu bukan justru bertobat dan memuliakan Allah, tetapi sebaliknya mereka menghujat nama Allah. Iya toh? Iya, mereka menghujat nama Allah. Ya, karena Allah berkuasa atas malapetaka itu, mereka menghujat Allah. Karena dampak panas yang mereka rasakan, yang mereka alami itu, mereka menghujat Allah. Tetapi sebelum lebih jauh sampai ke sana, kita perhatikan dulu. Nabi Yesaya ini menyampaikan, dikatakan ayat 6, sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Ya, penduduk bumi mendapat hukuman, sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap. Ya, dan manusia akan tinggal sedikit. Kenapa manusia itu dihanguskan? Nabi Yesaya menyampaikan di sini, ayatnya yang kelima, ada dasar, ada alasan penghukuman Allah. Apa dasar ataupun alasan penghukuman Allah? Perhatikan ayat 5. Bumi cemar karena penduduknya. Dunia ini, bumi ini sudah cemar karena penduduknya, karena manusianya. Ya toh? Ya, sehingga Tuhan menghukumnya dengan malapetaka, cawan murka yang keempat. Menghanguskan manusia. Apa dosa manusia yang mencemarkan dunia ini, bumi ini? Perhatikan. Sebab mereka melanggar undang-undang. Ya. Kenapa bumi ini cemar? Karena manusia melanggar undang-undang Allah. Ya, melanggar undang-undang Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena manusia itu mengubah ketetapan Allah. Baru yang ketiga, dan karena manusia itu mengingkari perjanjian abadi. Iya. Jadi kenapa dihanguskan manusia dengan api? Yang pertama-tama karena manusia itu melanggar undang-undang Allah. Undang-undang Allah itu sama dengan hukum Allah. Jadi melanggar hukum Allah itu penyebabnya. Yang dimaksudkan melanggar hukum Allah adalah dosa. Ya toh? Sebab dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ya, jadi kalau dikatakan di sini sebab mereka atau penduduk bumi melanggar undang-undang Allah, berarti melanggar hukum-hukum Allah. Kalau diterjemahkan karena manusia sudah berdosa, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan itu 1 Yohanes 3 ayat 4. Ya, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ya. Itu penyebabnya. Karena manusia sudah hidup dalam dosa. Ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Ya. Di dunia ini saja, saudaraku, di tengah-tengah bangsa ini, kalau kita melanggar hukum-hukum yang sudah ada, tentu ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya. Ya, kenapa ada lampu merah? Untuk ditaati, jangan dilanggar. Kan begitu. Ada rambu-rambu, saudaraku, jangan dilanggar, harus ditaati. Ya, di mana tempat pemutaran, putar balik, kan ada tempatnya. Ya, jangan dilanggar. Kalau dilanggar kan ada konsekuensinya.
Iya, ada konsekuensinya. Iya. Jadi di tengah-tengah bangsa ini, pemerintahan ini juga ada hukum, ada undang-undang. Ya, di dalam Tuhan pun secara rohani pun kita begitu. Ya, ada undang-undang Allah, ada hukum-hukum Allah yang harus kita taati, yang harus kita hormati. Ya, kalau itu dilanggar, ya ada konsekuensi. Mungkin sekarang kita belum dihukum, tetapi nanti. Iya. Jadi manusia itu dihanguskan oleh api. Udah kena bisu, terbakar lagi. Ya, alamnya sekelilingnya dihukum lagi. Wah, ini kan kondisi yang sangat mengerikan. Ya. Coba saudara bayangkan, seseorang yang sudah kena bisul jahat dan berbahaya, kena bakar lagi, alamnya pun sudah dihukum. Laut di sekitarnya berubah menjadi darah, air-airnya, kebutuhannya juga berubah menjadi darah. Oh, ini belum hukuman berikutnya. 4 hukuman ini saja sudah sangat mengerikan. Ya. Saudara bisa bayangkan kalau sempat saudara ada di kondisi seperti itu. Tetapi kenapa itu terjadi? Ada alasan. Ada dasarnya kenapa Tuhan hukum manusia terbakar. Yang pertama-tama tadi, karena melanggar undang-undang Allah ataupun hukum-hukum Allah. Dengan kata lain, manusia hidup dalam dosa-dosa pelanggaran. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena manusia mengubah ketetapan Allah. Saudara yang terkasih, saya mau sampaikan, Tuhan memiliki ketetapan dari sejak semula. Ya, sekali lagi, Allah memiliki ketetapan dari sejak semula. Apa ketetapan Allah? Kekekalan. Ya, kekekalan. Bahkan manusia diciptakan pun, ya, tujuan Allah dari sejak semula, ketetapan Allah adalah kekekalan. Tetapi manusia jatuh dalam dosa. Sehingga manusia itu harus dihukum. Walaupun demikian, ya, tujuan Allah dari sejak semula tentang ketetapan tidak berubah. Karena Allah itu tidak berubah. Amin. Ya, maka ada ketetapan Allah, kekekalan untuk orang yang hidup di dalam Tuhan, kekekalan untuk orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Ada sorga, ada neraka. Ya. Dan ketetapan Allah ini terus berlangsung. Kalau dikatakan ketetapan Allah itu adalah kehendak Allah, keputusan Allah yang tidak bisa dirubah. Tetapi semua itu tujuan itu kembali kepada kekekalan. Nah, beberapa ketetapan-ketetapan Allah kalau kita perhatikan, saudaraku, ya dengan simpelnya saja. Kalau dalam Keluaran pasal yang ke-20 kan, di situ kita melihat ada 10 perintah. Ya, ini kan ketetapan Allah. Perintah yang pertama, 2, 3. Tuh. Perintah yang pertama, 2, 3. Jago Tuhan. Gak ada guru sekolah minggu di sini. Kalau nggak ada, biar anak sekolah minggu. Perintah yang pertama, akulah tidak boleh adalah Allah lain di sekitarku. Itu ketetapan Allah. Ya. Aku lah Tuhan Allahmu. Tuhan yang Esa. Ya, tidak boleh ada Allah yang lain. Ya, tidak boleh berdua Tuhan. Amin. Ya, nggak boleh bertuhankan yang lain. Nggak boleh bertuhankan uang.
Nggak boleh bertuhankan perut. Tidak boleh bertuhankan manusia. Iya. Itu ketetapan Allah. Maka ketetapan Allah ini nggak boleh dirombak. Ketetapan Allah itu nggak boleh dilanggar. Ya. Kan 3 tadi yang dilanggar oleh manusia, sehingga manusia itu harus dihanguskan. Yang pertama, manusia itu melanggar undang-undang Allah. Lalu yang kedua, mengubah ketetapan. Allah punya ketetapan. Allah sudah menetapkan bahwasanya Dia Allah yang layak untuk disembah. Ya, maka dikatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah, dan jangan beribadah kepadanya. Itu ketetapan Allah. Ya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu ketetapan Allah. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu ketetapan Allah. Jangan engkau melakukan pekerjaanmu di hari itu, sebab itu adalah kudus. Ya, Tuhan sudah menciptakan 6 hari lamanya engkau bekerja, tapi hari yang ke-7 itu adalah Sabat penuh. Itu ketetapan Allah. Ya. Selanjutnya perintah yang kelima, hormatilah. Ya, itu ketetapan Allah. Malahkah kalau ketetapan Allah ini dilanggar, dirombak, itu yang mengakibatkan penghukuman tadi. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, ya. Jangan mengingini milik orang lain. Ketetapan-ketetapan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perjanjian baru, ya, dalam perjanjian baru, ketetapan Allah ini kembali diingatkan. Ya. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17, Kisah Rasul pasal yang ke-17, ya, saya kutip dulu dari ayat 24. Ayat 24. Saudara perhatikan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia terus, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Ya, ini Allah kita, Allah yang hebat dan luar biasa. Amin. Dia tidak tinggal di kuil-kuil. Ya, dia tidak tinggal di ruangan yang terbatas. Tidak, saudaraku, dia tidak kekurangan apa-apa. Tetapi justru Dia adalah pencipta segala sesuatunya. Terus perhatikan ayat selanjutnya. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiam di seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Jadi semua manusia, bukan hanya semua manusia, semua bangsa yang ada di dunia ini berasal dari satu, yaitu Adam. Ya, iya toh? Ya, dari Adamlah perempuan diciptakan. Dari Adam dan Hawa, dan Adam dan perempuan itulah maka ada manusia ataupun bangsa-bangsa. Bahkan Tuhan juga dikatakan tadi menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Tuhan yang menentukan musim hujan, musim panas, ya, musim dingin, kemarau, ya, bahkan juga batas-batas. Ini batas negara ini batas daerah ini batas darat, ini batas laut. Tuhan sudah menentukan semua. Dan tidak boleh melewatinya. Laut tidak boleh melewati darat tanpa sepenentuan Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah menentukan harus melewatinya, ini terjadi tsunami, banjir bandang. Dan itu akan menjadi satu hukuman bagi manusia. Tetapi Tuhan menentukan batas-batas.
Ya, saudaraku, kalau tidak dikehendaki Tuhan untuk menghukum. Coba terus. 27, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah Dia dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi Tuhan membuat semuanya itu tujuannya ada. Apa tujuannya? Supaya manusia itu mencari Tuhan. Ya, supaya manusia itu mencari Tuhan. Nah, kenapa kita ditempatkan di Indonesia ini? Supaya dari Indonesia ini kita mencari Tuhan. Kenapa orang ditempatkan di Singapura, di Malaysia, di Amerika? Supaya dari sana mereka mencari Tuhan. Ya. Kenapa kita diberikan batas-batas? Supaya dari keterbatasan itu kita mencari Tuhan. Amin. Kenapa kita diberikan musim-musim? Bukan hanya musim hujan, musim kemarau, tidak. Ada kalanya kita musim kelimpahan, ada musim kekurangan. Ya. Supaya dari keadaan musim yang kita alami itu kita mencari Tuhan. Musim kita diberkati, musim dalam kelimpahan, di situ pun kita mencari Tuhan. Musim kekurangan, musim dalam keterbatasan, di situ pun kita mencari Tuhan. Itu tujuannya. Iya. Jadi kenapa Tuhan memberikan batas-batas? Ya, supaya dari keterbatasan itu manusia mencari Tuhan. Dan mudah-mudahan menemukannya. Kenapa dikatakan mudah-mudahan? Ya kalau manusianya sungguh-sungguh mencari, maka akan menemukan. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh tidak akan menemukan. Ya, dalam ayat lain kan dikatakan seperti dalam kitab Amos, ya dikatakan carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Iya, coba terus 28, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Di dalam siapa kita bergerak? Dalam siapa kita bergerak? Hah? Di dalam pujangga? Ayat 28, sebab di dalam Dia, di dalam Tuhan, di dalam Dia kita hidup. Saudara hidup karena di dalam Tuhan. Di luar Tuhan saudara mati. Karena kita berasal dari, saya pernah menyampaikan seperti ini. Ya, Tuhan berfirman, hendaklah air, ya, hendaklah air mengeluarkan segala ikan-ikan yang berkeriapan, kan begitu. Hendaklah tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, kan begitu. Dari mana tumbuhan? Dari tanah. Maka tumbuhan tidak boleh lepas dari tanah. Kalau tumbuhan lepas dari tanah, tumbuhan mati. Kalau ikan lepas dari air, ikan akan menjadi. Manusia dari mana? Dari Allah. Tadi kan kita sudah membaca, kita ini berasal dari Allah. Ya. Maka kalau manusia itu lepas dari Allah, mati. Kita ini hidup karena di dalam Allah. Ya. Maka kalau saudara tidak melekat dengan Allah, seperti ranting pada pokok, saudara mati. Mulai dari rohanimu dulu mati. Ya, dan akan nanti berlanjut mati dengan jasmanimu, tubuh. Maka dipertegas di sini dalam ayat 28, sebab di dalam Dia, di dalam Tuhan, kita hidup. Kita bergerak. Maka semua pergerakan kita, semua aktivitas kita harus di dalam Tuhan. Jangan keluar dari Tuhan.
Kalau mau buat program pun jangan keluar dari Tuhan. Kalau mau buat rencana-rencana pun, usaha pekerjaan apapun itu, jangan keluar dari Tuhan. Kita hidup di dalam Dia, kita bergerak di dalam Dia. Di luar Dia kita mati. Tadi saya sudah sampaikan, ikan itu bukan karena ditaburkan benih ikan ke dalam air, ke dalam laut, sungai-sungai, tidak. Tapi Tuhan berfirman supaya air itu mengeluarkan dari dalamnya ikan-ikan. Maka terciptalah ikan-ikan di dalam air. Ya. Demikian juga Tuhan berfirman supaya tanah ini mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Dan itu jadi. Maka tumbuhan dengan tanah gak bisa dipisah. Ya, jangan karena saudara terlalu sayang dengan bungamu, saudara lepaskan bungamu itu dari tanah, dari pot, saudara simpan-simpan, saudara bawa ke kamar, mati itu nanti. Iya. Atau saudara mungkin punya ikan hias di rumah, ya, karena saudara takut ikan itu kedinginan di air, terus kelamaan mandi, saudara ambil, saudara bawa ke kasur saudara, saudara selimuti, mati. Ya. Karena dia berasal dari air, hidupnya di air. Tumbuhan pun begitu, dia berasal dari tanah, hidupnya di tanah. Saya dan saudara berasal dari Allah. Maka hidup kita di tangan Allah. Ketika kita menyatu dengan Allah, kita bergerak di dalam Tuhan. Ya, kalau pergerakan kita di luar Tuhan, nah ini yang membuat gagal. Ya, kita hidup di luar Tuhan, mati. Ya, maka jangan jauh-jauh dari Tuhan. Amin. Jangan membuat pergerakan, pekerjaan, program di luar Tuhan. Gagal. Terus, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Jangan menganggap Tuhan itu seperti patung, seperti emas. Ya, patung tidak. Ya, Allah itu tidak bisa dilihat. Sebab Dia adalah roh. Terus 30, dan dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Terus 31, nah perhatikan, karena Ia telah menetapkan. Karena Allah sudah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Tuhan sudah menetapkan satu hari, ya, bahwasanya Tuhan akan menghukum. Tuhan akan menumpahkan cawan murka yang pertama, cawan murka yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Ya. Dan Tuhan sudah memberikan bukti. Apa buktinya? Membangkitkan Yesus dari kematian. Dan Dialah yang akan menghakimi kelak. Ya. Dia yang sudah dibangkitkan dari kematian itu, Dialah hakim yang akan menghakimi semua manusia sesuai dengan perbuatannya. Siapa yang akan dihakimi? Orang-orang yang melanggar undang-undang atau hukum-hukum Allah. Dan juga yang mengubah. Apa yang diubah? Ketetapan. Kita tadi sudah melihat ketetapan-ketetapan Allah itu. Ya, Allah sudah menetapkan baik batas-batas. Allah sudah menetapkan Dia satu-satunya Allah yang layak untuk disembah. Ya, Allah sudah menetapkan soal ibadah. Allah sudah menetapkan soal hubungan sesama. Kita sudah melihat tadi dari kitab Keluar. Bahkan salah satu ketetapan Allah, saudaraku,
Ya, kalau saya kutip dari suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Iya. Paulus berkata begini. Ini ketetapan Allah, bukan keputusanku, bukan saranku, bukan ideku atau pendapatku. Ya, tetapi Allah. Ini bicara tentang ketetapan. Iya, saya kutip 1 Korintus pasal 7 dari ayat 10 dulu. 1 Korintus pasal 7 dari ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Kepada orang-orang yang telah kawin, ya, bukan aku, tetapi aku. Tuhan. Tetapi Tuhan. Ya, ini berarti ketetapan Tuhan. Ya, sekali lagi perhatikan. Kepada orang-orang yang telah kawin. Kepada orang-orang yang telah kawin. Ya, terus. Aku. Tidak. Bukan aku. Bukan aku. Tetapi Tuhan. Berarti ketetapan Tuhan. Keputusan Tuhan. Amin. Iya, terus. Perintahkan. Ya. Supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Nah, ketetapan Tuhan atau perintah Tuhan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ya. Adakah ketetapan ini dilanggar manusia? Ada. Ya. Dilanggar manusia. Ya. Undang-undang Allah dilanggar, ketetapan Allah dirubah. Manusia merombaknya. Walaupun Allah sudah menetapkan, ya, suami tidak boleh menceraikan istri, istri pun tidak boleh menceraikan suami. Ini kan ketetapan Allah. Sampai Paulus tadi berkata, ini ketetapan bukan dari aku, tetapi perintah Allah. Ya. Namun di zaman akhir ini, keputusan ini, ketetapan Allah ini, banyak yang dilanggar, dirombak. Iya, coba terus dulu. Dan jikalau ia bercerai, iya, ia harus tetap hidup tanpa suami, iya, atau berdamai dengan suaminya. Ya, itu. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ya. Jadi kalau harus terpaksa bercerai, boleh. Tetapi tidak boleh menikah lagi. Kan begitu artinya toh? Iya. Sekali lagi dulu. Dan jikalau ia bercerai, kalau ia bercerai terus, ia harus tetap hidup tanpa suami. Ia harus hidup tanpa suami terus, atau berdamai dengan suaminya. Berdamai kembali dengan suaminya. Terus. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Dan seorang suami pun tidak boleh menceraikan istrinya. Jelas toh? Ini ketetapan Allah, ketetapan Tuhan. Ya, coba terus. Kepada orang-orang lain aku, ya, bukan Tuhan. Nah, ini beda. Paulus berkata, kepada orang-orang lain aku, ini bukan Tuhan, tapi pendapatku, kata Paulus. Terus katakan, ya, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, terus, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, ya, janganlah saudara itu menceraikan dia. Ini pendapatku, kata Paulus. Kalau ada seseorang yang punya istri yang tidak beriman, kalau saya terjemahkan, istrinya bukan Kristen, tetapi istrinya itu, ya dikatakan di sini tadi, mau hidup bersama-sama, ya tidak ingin bercerai, jangan diceraikan, ya jangan diceraikan, ya. Sebaliknya suami pun begitu. Terus, dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, ya. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, saya terjemahkan, yang tidak Kristen, ya, istri yang suaminya tidak Kristen, dan laki-laki itu atau suaminya itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan. Iya. Jangan.
Ya. Tetapi ini berkata tadi, Paulus berkata ini pendapatku. Ya, namun dari ayatnya yang ke-10 dengan ayat 11 itu lebih tegas lagi. Istri tidak boleh menceraikan suaminya, suami pun tidak boleh menceraikan istrinya. Itu bukan pendapatku kata Paulus, tapi perintah Tuhan, ketetapan Tuhan. Tapi ketetapan Tuhan itu banyak yang dirombak oleh manusia. Karena itulah maka Tuhan menumpahkan cawan murka yang keempat untuk menghanguskan manusia. Kenapa dihanguskan? Karena manusia melanggar hukum-hukum Allah, manusia mengubah ketetapan Allah. Bisa ditangkap? Iya. Kan banyak ketetapan Allah yang dirombak. Banyak ketetapan Allah itu yang dilanggar. Nah, kembali kepada kitab Yesaya. Dalam kitab Yesaya, ya, pasal yang ke-24, ya, kenapa tadi Tuhan menghanguskan manusia, membuat bumi, bahkan juga langit itu menjadi layu dan merana. Ayatnya yang kelima dikatakan, bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang atau hukum-hukum Allah. Ya, itulah dosa. Pelanggaran terhadap hukum Allah. Yang kedua, mengubah ketetapan. Tuhan sudah buat ketetapan. Dari sejak semula manusia tidak boleh menceraikan, baik istrinya ataupun suaminya. Itu ketetapan Allah. Kalau harus bercerai, tidak boleh menikah lagi. Iya. Tetapi ini kan banyak diubah. Iya. Kadang-kala gereja pun ada juga yang menyetujui. Pendeta pun ada juga yang menyetujui seperti ini. Ya. Kadang-kala sudah tahu terang-terangan pun masih toh juga dilanggar. Tinggal menunggu waktu nanti. Saya bukan mau menghakimi, bukan mau mendahului penghukuman Tuhan, tidak. Tetapi saya menyampaikan kebenaran firman Allah. Supaya jangan sampai kita mengubah ketetapan Allah. Haleluya. Jangan bermain-main dengan dosa. Ya, jangan kompromi dengan dosa. Tapi harus tegas terhadap ketetapan Allah, berpegang teguh. Ya, supaya jangan sampai kita terseret kepada penghukumannya. Baru yang ketiga, dan mengingkari perjanjian abadi. Mengingkari perjanjian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, dari sejak awal-awal Tuhan memiliki banyak perjanjian-perjanjian kepada orang-orang percaya. Ya. Hukum yang pertama diberikan ketika masih di Taman Eden. Kan itu hukum yang pertama diberi kepada manusia. Ya, engkau tidak boleh memakan buah yang ada di tengah-tengah taman, baik buah pengetahuan maupun juga buah kehidupan. Dan itu perintah yang pertama yang diberi. Ya, saudaraku, yang ada berbau larangan. Ya, namun pilihan kan ada bagi manusia. Ya, masih terus berkelanjutan sampai kepada zaman Nuh. Di zaman Nuh, Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Dan Tuhan kan mengikat perjanjian dengan Nuh. Membuat perjanjian. Ya. Kalau saudara perhatikan itu baik dalam Kejadian pasal 9. Apa yang boleh dimakan oleh Nuh. Ya, Tuhan membuat perjanjian. Ya toh? Iya. Namun dosa terus berkelanjutan. Sampai kepada zaman Abraham. Zaman Abraham, Tuhan juga membuat perjanjian. Antara Abraham dan keturunannya dengan Tuhan. Apa perjanjian? Ada perjanjian sunat. Terus berkelanjutan sampai kepada zaman Daud. Zaman Daud juga ada perjanjian Tuhan. Apa janji Tuhan kepada Daud? Kalau Daud dan keturunannya tetap berpegang pada Tuhan, memelihara hukum-hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, maka ya,
Tahta Daud itu tidak akan beralih kepada yang lain. Dan itu akan terus dilanjutkan keturunan Daud sampai kepada Yesus. Kan itu perjanjian. Ya. Tetapi bangsa Israel melanggar perjanjian-perjanjian Allah. Melanggar perjanjian. Bahkan semua perjanjian Allah itu dilanggar. Tuhan memberikan 613 hukum Taurat. Kan semua ini dilanggar. Ya. Karena itulah Tuhan memberikan perjanjian yang baru. Maka ada kitab perjanjian baru, ada perjanjian lama. Kan begitu? Ya. Hanya kadangkala kalau orang Kristen kalau ditanya bingung. Kenapa kitab kalian itu ada perjanjian lama, perjanjian baru? Itu aja nggak tahu jawab. Ya. Nggak tahu lah saudara yang sudah sekolah-sekolah ini. Ya. Tahu jawabnya. Kenapa ada perjanjian lama? Kenapa ada perjanjian baru? Kok nggak perjanjian lama semua? Atau kok nggak perjanjian baru semua? Sebenarnya kan semua lengkap dalam Alkitab. Kalau kita mau belajar. Jadi perjanjian lama yang sudah Tuhan beri, perjanjian pada awal itu Tuhan sudah beri kepada umatnya Israel. Ya, hanya Israel melanggar semua. Maka pada masa Yeremia, Tuhan menyampaikan nubuat melalui Nabi Yeremia. Aku akan membuat perjanjian yang baru. Ya, aku akan mengikat perjanjian kepada umatku Israel dan Yehuda. Israel itu mewakili kerajaan utara. Yehuda itu mewakili kerajaan selatan. Karena mulai pada zaman Raja Salomo, kerajaan itu kan sudah terbagi dua setelah kerajaan Salomo. Ya, maka di situ dikatakan Israel dan Yehuda. Begitu ya. Yeremia 31, coba 31 mulai. Maka ada perjanjian baru. Perjanjian baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, Ya. dan mereka akan menjadi umatku. Iya. Ya. Aku akan menjadi Allah. Perhatikan, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Sebenarnya kan di awal juga perjanjian di awal kan ini juga. Tuhan berjanji, kamu akan menjadi umatku, aku menjadi Allahmu. Ya, kan dari sejak semula, dari sejak awal-awal kepada Israel itu tetap Tuhan sampaikan. Ya, kamu akan menjadi umatku, aku menjadi Allahmu. Aku akan menyertaimu, aku memberkatimu, aku melindungimu. Aku mengangkatmu dari antara segala bangsa. Engkau tidak menjadi ekor, tetapi engkau menjadi kepala dari antara segala bangsa. Kan itu janji Tuhan. Tapi janji Tuhan itu dilanggar. Ya, justru mereka menyembah berhala. Ya, sebelum kita lanjutkan ini, saya ikuti satu ayat dari kitab Joshua dulu sebentar. Joshua 24. Joshua 24 ayat 20 itu. Ayat 20. Demikian firman Tuhan. Iya. Apabila kamu meninggalkan Tuhan, Ya. dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu, terus, dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Maka Joshua memperingatkan, hai kamu umat Israel, ya, jangan sesudah kamu masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, kamu sudah mendapat warisan milik pusakamu, kamu justru beribadah kepada Allah asing, kepada berhala. Dari sejak semula Allah sudah berkata, kamu akan menjadi umatku, aku menjadi Allahmu. Kamu harus tetap setia, berpegang kepada perjanjianku, kepada perkataanku, kepada hukum-hukumku.
supaya aku memberkatimu, aku menyertaimu, aku melindungi. Kan janji Tuhan. Nah, diberkati hidupmu, diberkati ternakmu, diberkati ladangmu, diberkati keluar masukmu. Kan itu janji Tuhan. Ya. Tapi perjanjian dengan Tuhan itu dilanggar. Tuhan memberikan 613 hukum Taurat, semua dilanggar. Karena itulah kembali sekali lagi dalam Yeremia 31 ayat 31 Tuhan berkata, aku akan membuat perjanjian yang baru. Karena perjanjian yang lama itu semua sudah dilanggar. Sekali lagi ayat 31. Yeremia 31 ayat 31 ya. Sesungguhnya demikian, ya, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, ya, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ya, aku mengadakan perjanjian yang baru dengan kaum Israel, ini kerajaan utara, ya, dan Yehuda kerajaan selatan. Terus, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Bukan seperti perjanjian yang pertama yang kuadakan dengan nenek moyangmu, dengan nenek moyang mereka, katanya terus. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, ya, perjanjianku itu telah mereka ingkari. Mereka ingkari terus. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, ya, demikianlah firman ya, Tuhan. Walaupun aku menjadi Tuhan atas mereka, aku yang menuntun mereka dalam perjalanan di padang gurun, kata Tuhan. Tapi semua perjanjian itu sudah mereka ingkari. Maka sekarang aku memberikan perjanjian baru. Ya, bagaimana caranya Tuhan memberi terus? Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, terus. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Aku taruh Tauratku dalam batin mereka. Aku taruh firmanku di hati mereka, kata Tuhan terus. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Ya. Maka aku akan menjadi Allah mereka. Ya. Dan mereka akan menjadi umatku. Iya. Maka kutuliskan firmanku, perkataanku di hati mereka, bukan lagi pada loh batu. Tapi di mana? Di hati mereka. Hukum-hukumku kutaruh di hati mereka. Karena itulah setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid berkumpul di loteng atas di Yerusalem. Mereka bertegur, mereka berdoa. Maka turunlah di atas mereka lidah-lidah seperti nyala api untuk menuliskan hukum-hukum Allah itu di loh hati mereka. Bukan dengan tinta, tetapi dengan roh. Lidah-lidah api itu. Ya, maka setelah mereka mengalami itu, peristiwa itu, mereka beda. Karena hukum itu sudah tertulis di hatinya. Ya, mereka bisa taat, mereka bisa bersuka cita, mereka bisa melakukan kehendak Allah, mereka bisa menjadi saksi. Karena hukum itu tertulis. Nah, ini bedanya kalau hukum tertulis pada loh batu dengan kalau hukum itu tertulis di loh hati. Kalau firman ini tertulis di loh hati kita, semangat rohani kita berubah, ketundukan kita berubah. Amin. Ya, berubah. Ya. Tapi kalau kita biasa-biasa saja, karena hukum ini tidak tertulis di loh hati. Kita dengar hukum itu, kita terima hukum itu dengan sempurna, firman itu dengan sempurna. Tetapi karena tidak tertulis di loh hati, sama seperti nenek moyang Israel. Semua perjanjian itu dilanggar. Apa yang didengar, apa yang dipahami, apa yang dipelajari, semua dilanggar. Kenapa? Karena hanya tertulis pada loh batu. Bukan tertulis di loh hati.
Jadi orang-orang percaya yang di Yerusalem pada masa itu, mereka yang dipenuhi dengan lidah-lidah, itu bagaikan menuliskan hukum-hukum Allah di hati mereka. Sehingga mereka bisa mentaati, mereka bisa melakukan. Maka rasul-rasul berkata, ketika mereka disuruh untuk berhenti memberitakan nama Yesus, mana lebih baik, taat kepada manusia atau taat kepada Allah? Tapi kami akan taat kepada Allah. Kenapa? Karena hukum itu sudah tertulis di hati. Haleluya. Ya. Ya. Jadi kenapa manusia dimusnahkan dengan api? Karena manusia mengingkari perjanjian abadi. Apa perjanjian? Dari sejak semula Tuhan selalu mengikat perjanjian dengan orang-orang percaya, termasuk kepada bangsa Israel. Demikian juga dalam perjanjian baru, Tuhan mengikat perjanjian. Apa perjanjiannya dengan kita? Perhatikan, Galatia pasal 5 ayat 1 dan 2. Ya. Perjanjian Tuhan dengan manusia itu hanya dapat diampuni, disucikan, ditebus melalui pengorbanan Kristus. Dari ayat pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, ya, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Ya, jadi perlu keteguhan. Ya, sudah, kita ini sudah diikat dengan perjanjian darah melalui korban Kristus. Ya, maka dikatakan dalam ayat pertama ini kita sudah betul-betul dimerdekakan dari dosa, maka berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Terus ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, terus, jikalau kamu menyunatkan dirimu, kalau kamu kembali menyunatkan dirimu, ya terus, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Berarti Kristus tidak berguna bagimu. Iya, tidak berguna. Kalau kamu disunat, berarti kamu harus melakukan 613 hukum Taurat. Ya, sekarang kamu sudah berada dalam perjanjian yang baru. Diselamatkan karena Kristus. Ya, kamu tidak perlu menyunatkan dirimu secara jasmani, tetapi jangan terlibat lagi dalam dosa. Itu perjanjiannya. Amin. Terus, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi semua orang yang menyunatkan dirinya wajib melakukan hukum Taurat. Terus, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau kamu mengharapkan kebenaran, keselamatan itu melalui hukum Taurat, kamu di luar kasih karunia. Tapi kalau keselamatan itu kamu harapkan melalui Kristus Yesus, kamu hidup dalam hukum kasih karunia. Tapi hukum kasih karunia itu, saudaraku, menekankan supaya kita jangan kembali lagi kepada dosa. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Berdiri teguh. Jangan goyah dalam imanmu. Jangan kembali jatuh dalam dosa. Ketika kembali jatuh ke dalam dosa, hidup dalam dosa itu sama dengan mengingkari perjanjian abadi. Ya, mengingkari perjanjian abadi. Ya, Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4 sampai kepada ayatnya yang ke-6. Mereka yang pernah diterangi hatinya, sudah menerima firman yang baik, mengalami karunia Roh Kudus, tetapi kembali lagi kepada dosa, mereka murtad kembali. Nah, ini tidak ada lagi kesempatan untuk diperbaiki, sebab sama dengan mengingkari perjanjian abadi. Bisa ditangkap? Iya. Jadi kalau dari perjanjian yang lama,
Ya, hidup yang harus kita jalani adalah hidup seturut dengan Taurat, menjalankan Taurat, dan juga harus disurat secara jasmani. Ya, tetapi Tuhan sudah memberikan kepada kita hukum yang baru, perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru kita dibenarkan, kita diselamatkan melalui korban Kristus yang sudah memerdekakan kita. Ya, kalau ini yang kita imani, saudaraku, kita sudah dimerdekakan, tetapi tidak boleh kembali lagi kepada dosa itu. Ketika kita kembali kepada dosa itu, sama dengan mengingkari perjanjian abadi. Ya, ini yang dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ayat 5, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia yang akan datang, terus ayat 6, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ini yang disebut dengan mengingkari perjanjian abadi. Ya, maka nanti akan masuk kepada cawan murka yang keempat. Oleh sebab itu apa yang dituntut dari kita? Kembali Wahyu pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-9. Yang dituntut di situ hanya 2, yaitu pertobatan dan memuliakan Allah. Ya, mereka yang dihukum dengan api itu, mereka tidak bertobat dan tidak memuliakan. Berarti dari sini kita bisa melihat apa yang diminta dari manusia, bertobat untuk memuliakan. Bertobat dan memuliakan Tuhan. Ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah. Bertobat itu berarti sadar, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Allah. Sedangkan memuliakan Allah itu adalah hidup yang berbuah, karakter yang berubah, lalu memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Itu yang dikatakan memuliakan Tuhan. Iya, maka tadi saya katakan dua ini tidak bisa dipisah. Bertobat dengan memuliakan Tuhan itu tidak bisa dipisah. Bagaikan dua sisi mata uang. Yang sebelah bertobat, yang sebelah memuliakan. Bertobat berarti sadar dosa-dosa pelanggaran kita, kembali kepada Tuhan. Sedangkan memuliakan Tuhan, hidup kita, karakter kita diubah, dibentuk. Ya, supaya melalui karakter yang baik, tidak sama dengan dunia, kita mempersembahkan ibadah yang layak berkenan bagi Tuhan. Saudara nanti boleh lihat itu dari Matius pasalnya yang ke-3. Ketika Yohanes Pembaptis selalu menyerukan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Maka datang orang-orang bertobat. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Ya toh, itulah yang bertobat. Baru yang selanjutnya, ayatnya yang ke-8 itu dikatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan engkau berkata, kami keturunan Abraham. Ya, jangan. Atau dari ayat 7 dulu. Atau ayat 6. Ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Terus. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, terus, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Siapa yang berkata kepadamu, engkau dapat melarikan diri dari murka, dari malapetaka yang akan datang? Terus, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, maka bertobat dengan menghasilkan buah, memuliakan Tuhan. Buahlah yang memuliakan, buahlah yang menyenangkan, buahlah yang memuaskan Tuhan. Haleluya. Maka tadi saya katakan ini tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau kita tidak bertobat dan tidak memuliakan Tuhan, kita tidak akan luput dari malapetaka, dari penghukuman yang akan datang. Oleh sebab itu,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, dua hal yang dituntut. Bertobatlah, sadarlah, kembali kepada Tuhan. Dan yang kedua, muliakan Dia. Hasilkan buah-buah pertobatan yang menyenangkan dan memuaskan Tuhan. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati.